Legenda Danau Hitam di Desa Sukamukti. Di pedalaman Jawa Barat, jauh dari hiruk-pikuk kota, berdirilah sebuah desa kecil bernama Sukamukti. Desa itu dikelilingi bukit berkabut dan hutan pinus yang rimbun, seolah terisolasi dari dunia luar. Jalan masuk menuju desa hanyalah sebuah jalur tanah berliku yang jarang dilalui orang asing. Di tengah desa, terdapat sebuah danau tua dengan air berwarna legam. Disebut warga sebagai Situ Leuwi Hideng Danau Hitam. Tidak ada satupun ikan hidup di sana. Tidak ada perahu yang pernah terapung di atas permukaannya. Bahkan burung pun enggan hinggap di dekatnya. Airnya selalu beriak kecil meski angin tak berhembus. Konon, danau itu bukan sekadar sumber air, melainkan gerbang bagi arwah-arwah yang tak tenang. Orang tua di desa sering memperingatkan anak-anak mereka. Jangan pernah menatap air danau terlalu lama, terutama saat bulan purnama, karena siapapun yang melakukannya akan mendengar bisikan-bisikan halus yang memanggil namanya. Lalu tanpa sadar tubuhnya akan terseret ke dalam air gelap itu. Tanpa meninggalkan jejak, warga Sukamukti hidup sederhana, menggantungkan hidup pada sawah dan hasil hutan. Mereka terbiasa dengan sepi dan dingin yang menusuk tulang setiap malam. Meski begitu, ada satu hal yang tak pernah mereka langgar. Larangan mendekat ke danau setelah matahari terbenam. Larangan itu diturunkan dari generasi ke generasi. Dan meskipun zaman semakin maju, cerita-cerita tua itu tetap dipatuhi. Hingga suatu hari, datanglah sekelompok mahasiswa dari Jakarta, membawa rasa ingin tahu yang besar, sekaligus keyakinan bahwa mitos hanyalah dongeng tahayul. Mereka berlima: Doni, mahasiswa teknik yang keras kepala sekaligus pemimpin kelompok; Ratna, gadis pintar yang gemar mencatat segala detail; Gilang, humoris namun paling penakut; Arif, mahasiswa pendiam yang selalu membawa buku catatan sejarah; dan Siska, satu-satunya perempuan pemberani yang punya rasa ingin tahu besar. Mereka datang dengan tujuan meneliti ekologi desa dan potensi air danau untuk dijadikan sumber pengairan. Warga menyambut baik, namun dengan cepat memperingatkan agar penelitian mereka tidak melibatkan danau itu. Apalagi di malam hari, airnya tidak bisa dipakai. Sudah lama, danau itu dilarang disentuh, kata kepala dusun dengan nada tegas. Namun Doni hanya tertawa kecil, menyebut bahwa warna hitam pada air pasti berasal dari kandungan tanah gambut atau endapan belerang. Hari-hari awal penelitian berjalan lancar. Mereka mewawancarai warga, memotret alam desa, dan mendata tanaman di sekitar hutan. Namun rasa penasaran Doni semakin besar setiap kali ia melihat kabut yang menggantung di atas danau itu. Suatu sore, ia berdiri lama di tepi pematang, memandang air hitam yang seperti kaca retak, memantulkan cahaya matahari senja. Kalau semua orang takut, siapa yang bisa membuktikan kebenarannya? Gumamnya. Malam ketiga mereka di desa bertepatan dengan bulan purnama. Doni, dengan wajah penuh semangat, mengajak teman-temannya melihat danau. Gilang menolak. Tubuhnya sudah merinding membayangkan larangan yang disampaikan warga. Tapi karena didesak, akhirnya ia ikut, meski langkahnya berat. Mereka berjalan diam-diam melewati sawah yang diterangi bulan, hingga tiba di tepi danau. Permukaan air tampak aneh. Bukan sekadar hitam, tapi seperti cermin kusam yang memantulkan cahaya bulan dengan patah-patah. Ratna tiba-tiba menajamkan telinganya. Dengar enggak? Ada suara, bisiknya.
Semua terdiam. Dari dalam air, terdengar lirih tangisan perempuan. Semakin lama semakin jelas. Bisikan itu berubah jadi suara halus yang memanggil nama mereka satu persatu. Doni berusaha menertawakan, meski wajahnya mulai pucat. Pasti gema dari hutan, katanya terbata. Namun ketika ia melangkah lebih dekat, air danau bergolak dengan sendirinya. Dari tengah danau, muncul sosok putih. Menyerupai perempuan berambut panjang. Dengan wajah tertutup helaian rambut basah. Tubuhnya hanya tampak separuh, sisanya seperti larut ke dalam air. Siska menjerit, menarik Doni mundur. Mereka semua lari terbirit-birit, meninggalkan danau yang kini dipenuhi suara jeritan samar. Setibanya di rumah kepala dusun, mereka disambut dengan wajah pucat penduduk. Sang kepala dusun akhirnya membuka kisah yang telah lama disimpan. Puluhan tahun lalu, ada seorang perempuan bernama Nyi Soraya. Warga desa yang dituduh sebagai dukun santet. Musibah berturut-turut menimpa desa. Hasil panen gagal, anak-anak jatuh sakit, dan ternak mati. Warga menuding Soraya sebagai penyebabnya. Dalam kemarahan buta, mereka mengikatnya dan menenggelamkannya hidup-hidup di danau itu. Malam kematiannya, air danau berubah hitam, dan sejak itu, setiap bulan purnama, selalu ada orang yang hilang. Yang kalian lihat tadi, itu arwahnya. Dan kini dia tahu nama kalian, kata kepala dusun lirih. Malam berikutnya, Gilang ditemukan menghilang. Beberapa warga sempat melihatnya berjalan sendirian ke arah danau. Dengan tatapan kosong, seperti orang berjalan dalam tidur. Yang tertinggal di kamarnya hanyalah lumpur basah dan bau amis air. Ratna dan Siska ketakutan. Sementara Doni keras kepala ingin mencari Gilang. Kalau kita pergi, dia nggak akan kembali. Kita harus menyelamatkannya, ucapnya dengan mata merah. Namun keesokan malamnya, giliran Arif yang menghilang. Hanya terdengar teriakan samar di kejauhan, lalu sunyi. Ratna mulai menangis ketakutan. Sementara Siska mendesak agar mereka segera pulang. Doni menolak. Ia menyiapkan sesajen dari rumah kepala dusun dan membawanya ke tepi danau. Ratna dan Siska hanya bisa mengikuti dengan tubuh gemetar. Malam itu, bulan kembali bersinar bulat sempurna. Doni meletakkan sesajen di batu besar dekat danau, berteriak memanggil nama Gilang dan Arif. Namun yang muncul bukan teman mereka. Dari permukaan air, muncul puluhan wajah pucat. Dengan mulut menganga, menjerit bersamaan seperti hendak menyeret siapapun yang berani mendekat. Tangisan bercampur jeritan itu membuat tanah bergetar, dan dalam sekejap, tangan-tangan pucat menyambar kaki Doni. Ratna dan Siska hanya sempat menjerit saat melihat tubuh Doni terseret ke dalam air. Dalam hitungan detik, permukaan danau kembali tenang. Hanya meninggalkan riak kecil seolah tak terjadi apa-apa. Mereka berlari ketakutan, namun kabut pekat turun menutupi seluruh desa. Keesokan paginya, warga menemukan Ratna dan Siska pingsan di tepi hutan. Mereka selamat, namun wajah keduanya selalu pucat dan tatapan kosong. Seolah sebagian jiwa mereka tertinggal di dasar danau. Mereka jarang berbicara, hanya sesekali menangis tanpa sebab. Sejak malam itu, legenda di desa Sukamukti semakin panjang. Warga mengaku mendengar suara-suara baru setiap kali bulan purnama tiba. Dari arah situ Lewi Hideng, terdengar bisikan lirih yang memanggil 3 nama baru dengan nada menyeramkan. Duni. Orang-orang percaya arwah Nyi Soraya kini tidak lagi sendirian.
Ia telah menambah korban, dan siapapun yang datang dengan niat menantang larangan desa itu, cepat atau lambat akan dipanggil juga oleh bisikan air hitam. Dan setiap generasi baru akan mendengar kisah ini. Entah untuk ditakuti, atau mungkin untuk menjadi korban berikutnya. Dan sejak saat itu, suara-suara dari Danau Hitam terus terdengar setiap bulan purnama. Entah berapa banyak lagi jiwa yang akan terseret masuk ke dalam kegelapan airnya. Apakah kamu berani? Jika suatu hari berkunjung ke desa itu, berdiri di tepi danau saat bulan purnama, dan mendengarkan sendiri bisikan yang memanggil namamu. Kalau kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan ke teman-temanmu, supaya mereka juga bisa merasakan ketegangan dari legenda Danau Hitam Desa Sukamukti ini.